G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kalau siap ibadah bilang hore, hore. Kalau siap ibadah tepuk tangan. Kalau siap ibadah mari kita lakukan. Kalau siap ibadah tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami bisa beribadah. beribadah. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan yang menyertai yang menyertai ibadah kami. ibadah kami. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kak Iin dan adik-adik, di Mazmur nomor 92 ayatnya yang kedua sampai ketiga ada mengajarkan kita loh bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Iya, Kak Iin tahu itu Kak Valen. Maka dari itu, Kak Iin mau ajak Kak Valen dan adik-adik, mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih
In, karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa membuat Kak Valen mau untuk selalu memuji Tuhan. Wah, Kak Iin juga mau loh menyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Kalau gitu, gimana kalau kita ajak adik-adik dengan penuh sukacita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Sambil peraga ya. Kredo kita hari ini adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. The greatest commandment, Matthew chapter 22 verses 37 until 39. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. 最大的诫命，马太福音22章37到39节，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。 Kak Valen, Kak Iin mau tanya dong. Tanyanya jangan susah-susah ya Kak Iin. Enggak kok. Apa-apa? Nih, Kak Iin mau tanya. Ketika Kak Valen sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kak Valen, apa sih yang berubah dari hidup Kak Valen? Yang berubah dari hidup Kak Valen adalah Kak Valen membiarkan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Kak Valen. Dan artinya itu berarti Kak Valen mau untuk tetap terus diajarkan sama Tuhan Yesus. Kalau Kak Iin gimana? Kalau Kak Iin sebelum kenal Tuhan Yesus, Kak Iin suka ngomong yang gak baik. Tapi setelah Kak Iin kenal Tuhan Yesus, Kak Iin mau diajar sama Tuhan Yesus untuk ngomongnya yang baik-baik aja. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Kalau adik-adik gimana? Mau nggak hidupnya adik-adik diubahkan sama Tuhan Yesus? Pasti mau tuh. Karena Kakak Iin lihat adik-adik sudah siap nih dengarkan cerita firman Tuhan. Iya, kalau gitu sebelum dengarkan cerita firman Tuhan, kita ajak adik-adik nyanyikan satu lagu lagi ya Kak Iin, Ya. yaitu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh dengan fokus mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesal sekali. Pokoknya kesal. Setiap cerita pasti kayak gitu. Kain? Ya. Kenapa kok Kain mukanya kayak kesel banget gitu? Iya wah, kesal sekali. Tadi kan aku ketemu sama temanku. Niatnya tuh pengen cerita, Tapi tuh setiap aku cerita, dia tuh suka motong. Terus tuh dia suka membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan aku gitu. Jadi tuh orang belum selesai cerita tuh dia udah gitu. Ceritanya tuh gitulah pokoknya. Yes, ngeselin tau gak sih, orang belum selesai cerita dia tuh main motong-motong aja, Iya. Ya sih kalau digituin ngeselin juga sih ya. Iya, dari dulu sampai sekarang tuh selalu kayak gitu. Gak pernah berubah. Gak pernah berubah? Kira-kira nih ya, orang kayak gitu sih sebenarnya bisa berubah gak sih? Soalnya tuh udah lama tuh tak berubah-berubah. Capek loh. Apakah orang yang kayak gitu, yang ngeselin, bisa berubah atau enggak? Kalau dirinya sendiri berubah gitu kayaknya gak bisa deh. Susah kan gitu kan? Tapi bisa Kain. Bisa ada satu cara. Kayak ingat gak di Alkitab? Kisah tentang seseorang yang dia cari Tuhan Yesus. Oh iya, ingat sama yang Tuhan Yesus katakan juga deh, iya gak sih? Iya kan? Nah, gimana kita ceritakan ke adik-adik di rumah? Kayaknya mereka nggak tahu deh cerita ini. Oke, boleh. Nah, inilah kisah tentang percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Siapa sih Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang yang terdidik, dan juga seorang pemimpin agama Yahudi. Suatu kali ia datang mencari Yesus. Kapan waktunya ia datang? Yaitu pada malam hari. Kenapa kok pada malam hari? Karena ia mau berbicara khusus dengan Tuhan Yesus dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Dengan datang sendiri, dia bisa bicara dengan Tuhan Yesus secara pribadi dengan puas. Atau mungkin ia takut jika ada yang melihatnya, karena orang-orang Farisi tidak mau bersahabat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima Nikodemus yang datang kepadanya. Walaupun Nikodemus datang malam hari, Tuhan Yesus tetap mau melayaninya dan menyambutnya. Waktu bertemu Tuhan Yesus, maka Nikodemus memulai percakapannya dengan memanggil Tuhan Yesus sebagai Rabi. Nikodemus dan bahkan orang banyak tahu bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah karena tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus percaya Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat-mukjizat karena hanya orang yang disertai Allah yang bisa melakukannya. Tuhan Yesus kemudian mengatakan hal yang lebih penting kepada Nikodemus, yaitu jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus menjadi bingung dan sungguh tidak mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia mau tahu apa maksudnya dan ia mau tahu kebenarannya dari apa yang Tuhan Yesus katakan, sehingga ia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau sudah tua? Bagaimana bisa ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada Nikodemus supaya ia mengerti. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai 2 kali kelahiran. Kelahiran pertama, yaitu waktu dilahirkan oleh mamanya, yaitu bersifat daging. Artinya, kita memiliki tubuh jasmani seperti wajah, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Kelahiran yang kedua adalah kita dilahirkan dalam roh, dan terjadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui kelahiran kedua kita, atau yang disebut dilahirkan kembali, kita dibersihkan dari dosa kita, dan kita dituntun oleh Roh Kudus. Nikodemus masih bingung dan semakin bingung. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tuhan Yesus mengerti kalau Nikodemus sedang mengalami masa sulit untuk percaya kepadanya.
Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, waktu manusia dilahirkan pertama kali, manusia adalah orang yang berdosa. Manusia melanggar perintah Tuhan dan tidak mentaati Tuhan. Manusia yang berdosa akan dihukum dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi Allah mengasihi manusia. Kasih-Nya begitu besar, maka Ia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia karena tidak ada seorang pun yang dapat ke surga. Barang siapa yang sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan dan mempunyai hidup yang kekal dan bisa ke surga. Ia akan memiliki hidup yang baru. Hidup baru inilah merupakan kelahiran yang kedua kali. Lahir baru adalah lahir sebagai anak Tuhan, bukan anak dunia atau anak berhala atau anak si jahat. Lahir baru dari Roh Tuhan pasti punya sifat Tuhan Yesus dan serupa dengan Tuhan Yesus. Karena anak pasti mirip papanya, anak Tuhan Yesus mirip Tuhan Yesus. Orang jahat yang lahir baru dalam Yesus akan berubah menjadi baik seperti Yesus. Mari kita dengarkan kesaksian pendeta Lü Tai Hao. Kira-kira dari foto ini, menurut adik-adik, siapa sih bapak ini? Kerja apa ya dia? Bagaimana ya sifatnya? Dia adalah seorang pendeta. Wah, bapak ini seharusnya sifatnya baik ya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kalau waktu remaja, Lü Tai Hao bergabung dengan geng dunia bawah tanah paling terkenal di Taiwan. Dia membunuh orang, membuka kasino, mencuri, memeras, jual beli senjata untuk menghasilkan banyak uang setiap hari. Sampai-sampai dia pernah tinggal di 14 dari 38 penjara di Taiwan. Di penjara, Lü Tai Hao bertemu dengan 2 orang Amerika yang ditahan karena kejahatan. Lü Tai Hao belajar bahasa Inggris dari 2 orang Amerika, berharap untuk membantunya menjadi pembunuh internasional melalui bahasa. Dia ingin membunuh orang di seluruh dunia untuk mendapatkan kehidupan yang mewah dan layak. Dia berlatih taekwondo tanpa henti, belajar bahasa Inggris dan Jepang. Ironisnya, buku teks bahasa Inggrisnya adalah Alkitab yang mengajarkan orang untuk menjadi baik. Pada awal tahun 1976, Chen Xiaoling, seorang mahasiswi tahun pertama dan saudara perempuan dari teman sekolah menengah Lü Tai Hao, tiba-tiba mengirimnya surat. Lü Tai Hao merasa masih ada orang di dunia ini yang peduli padanya. Sejak saat itu pun, Lü Tai Hao mulai berkomunikasi dengan Chen Xiaoling melalui surat-suratan. Chen Xiaoling adalah seorang Kristen yang taat. Lü Tai Hao mengetahui dari surat gadis itu bahwa dia mencoba mempengaruhinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, surat-surat Chen Xiaoling juga tidak bisa membuat Lü Tai Hao percaya kepada Tuhan. Surat ke-250 Chen Xiaoling telah tiba. Surat ini disebut Surat dari Surga oleh Lü Tai Hao. Surat itu sangat biasa, tidak berbeda dengan surat Chen Xiaoling lainnya. Tetapi situasi ini membuat Lü Tai Hao menangis. Chen Xiaoling berkata dalam surat itu, jika pakaiannya kotor, harus dicuci dengan sabun. Jika jiwa manusia itu kotor, apa yang harus digunakan untuk membersihkannya? Saat itu, dia melihat sinar matahari di dalam hatinya. Sejak saat itu, dia berkomitmen untuk berubah. Lü Tai Hao meminta Alkitab di bawah kepemimpinannya tidak ada lagi pertengkaran atau perkelahian di dalam sel. Lü Tai Hao fasih berbahasa Inggris dan Jepang dan suka menulis artikel. Ia mulai menulis dan menerbitkan artikel untuk suplemen China Times dan Lianhe Daily. Pada tahun 1990-an, Lü Tai Hao pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Setelah memperoleh gelar doktor dalam bidang pendidikan dan teologi di Amerika Serikat, dengan bantuan lingkungan teologi Taiwan dan Chinese Foundation, Lü Tai Hao mendirikan seminari teologi perintis dan menjabat sebagai dekan. Lü Tai Hao berubah dari hidup yang lama, yang melakukan banyak kejahatan, menjadi hidup baru, melakukan hal yang baik, bahkan menjadi pendeta. Lü Tai Hao dilahirbarukan, dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari cerita Bapak Nikodemus dan juga Bapak Lü Tai Hao, kita bisa belajar. Kita bisa tahu bahwa orang yang sudah benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa dan juga menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Kemudian
kita akan diberikan roh yang baru, yaitu Roh Kudus, roh dari Tuhan. Dan kita akan hidup dalam tuntunannya Roh Kudus. Jadi bukan kita masuk ke perut ibu kita kemudian lahir kembali ya. Nah, itu beda ya, bukan ya. Yaitu yang sebenarnya adalah kita ketika kita sudah percaya dan kita sudah cukup umur dan kita sudah mengerti akan makna pembaptisan, maka kita perlu untuk dibaptis. Nah, kalau gitu kira-kira kapan ya kita bisa datang dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, jawabannya kita bisa datang kapan saja. Bahkan sekarang pun adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua dan Dia mau menolong setiap kita yang mau datang kepadanya. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki perubahan hidup. Kita akan memiliki yang namanya pertobatan. Artinya berubah dari cara hidup yang enggak baik menjadi yang baik. Adik-adik, kita bisa lakukan 3 hal ini ya. Yang pertama adalah datang bertemu. Sama seperti Bapak Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus, kita juga perlu untuk bertemu kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kita membaca Alkitab, kita akan tahu bahwa Allah sudah mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi adik-adik, apakah kalian sudah percaya? Nah, yang kedua, adik-adik kita perlu menanyakan kebenaran. Nah, menanyakan kebenaran itu seperti apa? Jadi ketika adik-adik bingung nih, ketika adik-adik sedang baca firman Tuhan, adik-adik bisa tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Adik-adik bisa tanya ke mungkin guru-guru di sekolah, lalu bisa tanya ke guru-guru di sekolah minggu. Adik-adik juga bisa tanya ke orang tua adik-adik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah percaya dan diselamatkan. Nah, ketika adik-adik sudah menanyakan kebenaran itu, maka adik-adik akan percaya dan akan diselamatkan oleh Allah. Jadi adik-adik ingat, ketika kita sudah lahir baru, maka kita akan memiliki perubahan hidup. Nah, adik-adik kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini. Dari Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami boleh percaya kepadamu, dan di dalam Tuhan Yesus kami boleh mengalami perubahan hidup. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami juga boleh berubah hidup kami. Dan kami berdoa, memohon Tuhan Yesus yang menolong kami. Tuhan Yesus yang terus menyertai kami, karena kami tidak mampu untuk berubah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ketika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu artinya kita mau menjadi manusia yang baru. Manusia yang Totally transformed. The heart of me, renew
Nah, anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama mau berlutut, kita mau doa Bapa kami. Setelah itu kita akan menerima doa berkat dari Kak Likun. Yuk kita semuanya berlutut. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekalian, menolong adik-adik meninggalkan perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan dan memiliki hidup baru yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Bye.